Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Pasar Modal Syariah akan membawakan materi tentang reksadana syariah. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ikha Wardiani, yang kedua ada Dila Fortuna Oktaviani, yang ketiga ada Afrida Yunur Aziza, yang keempat ada Elin Anida Yuliani, dan yang terakhir saya sendiri yang Muhammad Sodi. Untuk mempersingkat waktu, silahkan simak videonya sampai selesai. Pengertian dan jenis reksadana. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selain itu, dapat juga dinyatakan reksadana merupakan kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Yang dimaksud efek sendiri adalah surat-surat berharga, termasuk surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana bukanlah hal yang baru. Jenis investasi ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Meski popularitasnya baru meningkat 25 tahun belakangan ini, di Amerika, reksadana dikenal sebagai mutual fund, di Inggris disebut unit trust, sedangkan di Jepang disebut investment trust. Sebanyak 80 juta orang di Amerika Serikat atau 1 dari 3 orang di sana diperkirakan berinvestasi di reksadana dengan total nilai investasi mencapai 6 triliun US dollar. Reksadana mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995 dengan munculnya Reksadana Perseroan yang dibidani oleh PT BDNI Reksadana. Reksadana dapat dibedakan berdasarkan bentuk hukum reksadana, sifat operasionalnya, dan jenis penempatan investasinya. Yang pertama, pembagian reksadana berdasarkan bentuk hukum. Di Indonesia terdapat 2 bentuk hukum reksadana, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam hal kepemilikan, PT Reksadana akan menerbitkan saham yang dapat dibeli oleh investor, sehingga dengan memiliki saham dari PT Reksadana, investor memiliki hak atas kepemilikan atas PT tersebut. Sementara itu, Reksadana KIK menerbitkan unit penyertaan. Dengan memiliki unit penyertaan reksadana KIK, maka investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut. Yang kedua, reksadana berdasarkan sifat operasional. Berdasarkan sifat operasionalnya, reksadana dapat dibedakan menjadi reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana, melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa di mana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme bursa. Sementara itu, reksadana tertutup menjual saham atau unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktiva bersih per saham yang dihitung oleh bank kustodian. Yang ketiga, pembagian reksadana berdasarkan jenis investasi. Berdasarkan jenis investasi, reksadana terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek-efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang, seperti obligasi dan surat utang lainnya. Dan 20% dari dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada instrumen lainnya. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen lainnya. Yang keempat, reksadana campuran.
Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana campuran dapat diartikan reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori FIF. Perkembangan terakhir pada Suara Pembaharuan Oktober 2006, Bapepta mengeluarkan aturan baru berkaitan dengan jenis-jenis reksadana yang sedikit berbeda dari reksadana yang selama ini beredar. Reksadana tersebut seperti reksadana terproteksi, reksadana indeks, dan reksadana dengan penjaminan. Kilas mengenai ketiga reksadana. Yang pertama, reksadana terproteksi. Jenisnya reksadana pendapatan tetap, namun manajer investasi memberikan perlindungan terhadap investasi awal investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo. Yang kedua, reksadana dengan penjaminan. Reksadana ini menjamin bahwa investor sekurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya dipenuhi. Yang ketiga, reksadana indeks. Portofolio reksadana terdiri atas efek-efek yang menjadi bagian dari indeks acuan. Pandangan syariah tentang reksadana. Pandangan syariah tentang reksadana syariah ini dikutip dari lokakarya alim ulama tentang reksadana syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24 sampai 25 Rabiul Awal 1417 Hijriah bertepatan dengan 29 sampai 30 Juli 1997 Masehi di Jakarta. Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya, yaitu prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat berkenaan dengannya ialah boleh diadakan selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nas syariah. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil, dan di sana terdapat banyak maslahat seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya. Mekanisme operasional antara pemodal dan manajer investasi dalam reksadana syariah menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan tercantum dalam prospektus. Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam Fatwa DSN, suatu reksadana syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. Fungsi utama DPS ini adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dengan DSN. Reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional dalam operasionalnya. Hal yang paling tampak adalah proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas paham seperti riba, minuman keras, judi, daging babi, dan rokok. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan industri reksadana di Indonesia. Nilai investasi reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sampai Februari 2005, total dana kelolaan industri ini berjumlah lebih dari 110 triliun rupiah. Perkembangan ini ditunjang oleh regulasi pasar modal yang kondusif. Jumlah manajer investasi yang meningkat, munculnya produk unit link yang berbasis investasi dan asuransi, dan keluarnya surat utang negara dan obligasi korporasi. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai Agustus 2005, total dana kelolaan syariah mencapai 1,5 triliun rupiah dan hingga akhir tahun 2005 telah terdapat 17 reksadana syariah telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Berikut reksadana syariah yang diluncurkan pada tahun 2004
yaitu yang pertama pada Januari 2004 PT Permodalan Nasional Madani Investment Management PNMIM melakukan kerjasama dengan Bank Internasional Indonesia BII Syariah Platinum Access untuk memasarkan reksadana syariah. Yang kedua, pada Agustus 2004 manajer investasi PT Andalan Arta Advisindo AAA Sekuritas bekerja sama dengan unit usaha syariah Bank Danamon meluncurkan reksadana syariah, yaitu AAA Syariah Fund, dan dimaksudkan untuk melayani nasabah yang membutuhkan layanan pengelolaan investasi berprinsip syariah. Yang ketiga, pada September 2004 PT Permodalan Nasional Madani Investment Management PNMIM meluncurkan lagi dua produk reksadananya, yaitu PNM Amanah Syariah dan reksadana PNM Puas atau pasar uang andalan saya. Dan yang keempat, pada November 2004 Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksadana syariah yang menawarkan pilihan investasi dengan return yang lebih menarik pada nasabah BSM. Dan yang terakhir, pada Desember 2004 manajemen PT Bakti Asset Management mengeluarkan produk reksadana barunya, namanya Big Dana Syariah. Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah yang dikeluarkan pada tahun 2003 menyebutkan reksadana berdasarkan prinsip syariah dikategorikan sebagai aktiva produktif lancar dengan 3 syarat, yaitu memiliki nilai aktiva bersih atau NAB lebih besar daripada nilai investasi awal, lalu memiliki likuiditas tinggal sehingga dapat dicairkan dalam waktu 7 hari, dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Perkembangan investasi reksadana sangat dipengaruhi oleh pengetahuan investor dan perilaku investor terhadap risiko. Investor seharusnya memiliki pengetahuan dalam membedakan akan sarana-sarana atau instrumen investasi yang hendak mereka pakai dan menyesuaikan dengan profil risiko yang bisa mereka terima. Pada dasarnya, investor terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, investor konservatif, yaitu golongan investor yang termasuk berhati-hati dalam memilih sarana investasi, karena filosofi investasi mereka adalah menghindari risiko. Yang kedua, investor moderat. Investor ini termasuk golongan investor yang berani dalam mengambil risiko yang lebih tinggi daripada investor konservatif. Namun, mereka berpegang teguh pada prinsip prudensial, atau dengan kata lain sangat berhati-hati dalam memiliki banyak pertimbangan dalam memilih sarana, serta membatasi jumlah dana investasinya yang akan dialokasikan ke dalam instrumen yang beresiko. Dan yang terakhir, ada investor agresif. Investor ini dapat dikategorikan sebagai risk taker. Mereka sangat teliti dalam menganalisis portofolio yang dimiliki. Investor dengan tipe ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dan waktu yang singkat. Baik, poin selanjutnya yaitu adalah keuntungan dan resiko investasi melalui reksadana. Pada dasarnya, setiap kegiatan investasi mengandung 2 unsur, yaitu keuntungan dan resiko. Nah, berikut ini terdapat beberapa keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana. Nah, keuntungan yang pertama adalah tingkat likuiditas yang baik. Yang dimaksud dengan likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mempeluangkan masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham-saham yang telah dicatatkan di bursa di mana transaksi terjadi setiap hari, tidak seperti deposito berjangkau. Sertifikat deposito
periode tertentu. Selain itu, pemodal dapat mencairkan kembali saham atau unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya. Yang kedua, manajer profesional. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang handal. Ia mencari peluang investasi yang baik untuk reksadana tersebut. Pada prinsipnya, manajer investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham reksadana, sedangkan pilihan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada diversifikasi. Ada istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam satu peluang investasi dengan maksud membagi risiko. Manajer investasi memilih berbagai macam saham sehingga kinerja satu saham tidak akan mempengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Nah, selanjutnya yaitu biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya yang transaksi yang murah. Nah, di samping keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi reksadana. Nah, risiko yang pertama adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh investasi Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Nah, perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio reksadana. Yang kedua, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat disebabkan oleh antara lain perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya. Yang kedua, biaya-biaya yang dikarenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan. Nah, yang ketiga, risiko uang prestasi oleh pihak-pihak terkait. Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Yang keempat, risiko likuiditas. Penjualan kembali atau pelunasan tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali melunasi dengan menyediakan uang tunai. Nah, risiko yang terakhir yaitu risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Nah, selama tenggang waktu penggantian tersebut, manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut. Nah, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi dapat mempengaruhi nilai terhadap nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Materi selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah. Jenis reksadana syariah berdasarkan bentuk hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, reksadana syariah perseorangan. Reksadana yang berbentuk perseorangan adalah emitmen atau perusahaan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan melalui menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Sejak diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 1977, baru terdapat satu jenis reksadana ini, yaitu PT BDNI Reksadana yang diterbitkan pada tahun 1995. Penyimpanan kekayaan reksadana berbentuk perseorangan didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan bank kustodian. Yang kedua yaitu reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan reksadana yang mengikat pemegang unit penyertaan atau investor, di mana manajer investasi diberikan wewenang untuk mengelola
portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Saat ini di Indonesia bentuk reksadana yang berkembang adalah reksadana berbentuk KIK. Jenis reksadana syariah berdasarkan isi portofolionya. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Jenis reksadana ini hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, seperti deposito syariah dan sukuk yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu reksadana syariah pendapatan tetap. Jenis reksadana ini melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Contohnya seperti suku. Yang ketiga yaitu reksadana syariah saham. Reksadana ini melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas atau saham syariah. Yang keempat yaitu reksadana syariah campuran. Reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, berpendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana syariah tersebut wajib terdapat efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. Yang kelima yaitu reksadana syariah indeks. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. Investasi pada efek syariah tersebut wajib berjumlah paling sedikit 80 dari seluruh efek syariah yang ada dalam indeks. Pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam reksadana syariah indeks tersebut antara 80 sampai 120 dari pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam indeks yang menjadi acuan. Yang keenam yaitu reksadana syariah berbasis suku. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk yang pertama, suku yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum. Yang kedua, surat berharga syariah negara. Yang ketiga, suku yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum. Yang ketujuh yaitu reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah, dan paling banyak 49% dari nilai aktiva bersih diinvestasikan pada efek syariah dalam negeri. Yang kedelapan yaitu reksadana syariah terproteksi. Manajer investasi yang mengelola reksadana syariah terproteksi wajib memiliki komposisi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di Indonesia dan di luar negeri, dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk saham syariah dan atau suku yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Yang kesembilan yaitu Exchange Traded Fund atau ETF syariah. Salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal
di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan di bursa efek. Yang ke-10 yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pernyataan terbatas. Reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif pernyataan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional dan selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek syariah yang berbasis kegiatan sektor real. Yang ke-11 yaitu reksadana syariah target waktu. Reksadana syariah target waktu adalah reksadana syariah yang memiliki jangka waktu tertentu dan kebijakan investasi yang menyesuaikan dengan jangka waktu tersebut. Target waktu adalah tahun di mana kebijakan investasi reksadana target waktu memiliki tingkat risiko paling rendah dan tidak lagi berubah. Jenis reksadana syariah berdasarkan karakteristik penawarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, reksadana syariah terbuka atau open end. Reksadana yang dapat menjual dan membeli unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. Yang kedua yaitu reksadana syariah tertutup atau closed end. Reksadana syariah tertutup adalah reksadana yang ditawarkan dan dibeli kembali pada waktu tertentu. Investor tidak dapat membeli dan menjual kembali reksadana jenis ini di luar jangka waktu yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu perhitungan bagi hasil reksadana syariah. Dalam pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, terdapat beberapa karakteristik sistem giro mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik dana yang diwakili oleh manajer investasi dan penggunaan investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu pada pemilik modal. Yang kedua, pemilik dana hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Dan yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang buku karena kelalaiannya. Sementara itu, dalam pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah yang diatur oleh Dewan Pengawas Syariah, dalam pasal 11 juga mengatur mengenai penentuan dan pembagian hasil investasi, yaitu hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik modal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dan pendapatan yang diyakini halal. Yang ketiga, penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana. Yang keempat, perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidak-tidaknya setiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional. Dan yang terakhir, hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunanya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah serta dilaporkan kepada transparan. Untuk selanjutnya, contoh kasusnya. Misalnya Naura memberi investasi rutin sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 10 Januari kepada reksadana dari PT A. Saat pembelian tersebut, harga unit penyertaan atau UP reksadana perusahaan tersebut sebesar Rp991,47.
Dengan demikian, saat berinvestasi, cara mendapatkan UP sebanyak 1008,60 dari jumlah dana dibagi harga UP. Sementara itu, harga nilai aktiva bersih atau NAB per unit pada tanggal tersebut adalah 1.148 rupiah. Dengan studi kasus di atas, maka perhitungan sebagai berikut. Harga unit penyertaan atau UP dikalikan dengan harga nilai aktiva bersih atau NAB per unit, lalu dikurangi dengan nilai investasi yang diberikan, yaitu 991,47 dikalikan dengan 1.100,48 rupiah dan dikurangi 1 juta rupiah, dengan hasil yaitu 109.944. Dari perhitungan ini, maka diketahui jika Tara mendapatkan hasil investasi sebesar 109.944 rupiah, atau jika dipresentasikan sejumlah 99,91%. Selanjutnya adalah reksadana syariah Indonesia. Di Indonesia, reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT Dana Reksa Investment Management, di mana pada saat itu PT Dana Reksa mengeluarkan produk reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Dana Reksa Syariah Berimbang. Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20/DSN-MUI/9/2000 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib almal atau rob almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan pengguna investasi. Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20/DSN-MUI/9/Romawi ini memuat antara lain, yaitu yang pertama, dalam reksadana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan. Yang kedua, investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah, dan unsur utang yang sesuai dengan syariah. Jenis usaha emiten ini harus sesuai dengan syariah, antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram, serta barang-barang atau jasa yang merusak modal dan membawa mudorot. Dan pemilihan serta pelaksanaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas atau horor. Di antaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, atau insider trading, atau menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya. Yang keempat, emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82%, dan manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang islami. Yang kelima,
Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari wakalah antara manajer investasi dan pemodal, serta mudharabah antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang terakhir, penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana syariah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dari saham, dan dari saham ini dapat berupa dividen, RAIC, dan capital gain. Yang kedua yaitu dari obligasi yang sesuai dengan syariah, yaitu bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. Yang ketiga yaitu dari laba berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah, misalnya bagi hasil yang diterima oleh issuer. Dan yang terakhir dari deposito dapat berupa misalnya bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.